meninggikan nama Tuhan, maka urapan Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami. Dan di mana ada kuasa Tuhan, kami tahu di situ ada pemulihan. Di dalam kuasa Tuhan, di situ ada mujizat. Di dalam Tuhan, di situ ada jalan keluar. Karena kami percaya apapun masalah yang kami hadapi, apapun masalah yang kami gumuli, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah kami. Dan pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya bagi kami. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk menerima kebaikan demi kebaikan yang telah Engkau janjikan kepada kami. Ajar kami untuk berjalan dalam satu karunia kepada kasih karunia yang lain yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Urapi kami ya Bapa, supaya kami hidup di dalam keselamatan-Mu, menikmati berkat dan kebaikan-Mu. Ajar kami untuk memandang wajah-Mu, karena kami percaya di dalam urapan dan kekudusan Tuhan, di situ ada berkat-berkat yang luar biasa. Kami rindu mendengar firman-Mu ya Bapa, karena kami percaya firman-Mu ini mengubah hidup kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang mengalami banyak masalah, kami diberi jalan keluar. Dan kami percaya siang hari ini Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu, dan biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan berkata bersama saya, amin. Silakan duduk, shalom. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan khotbah. Saya ingin melanjutkan khotbah saya. Beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang dipanggil untuk diselamatkan, dan saya ingin melanjutkan khotbah itu. Tapi sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasalnya yang kelima. Roma pasalnya yang kelima, mulai ayat yang ke-6 kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat yang ke-6, saudara menyambut dengan ayat yang ke-7, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11, demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Ayat 7. Ayat 8. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Tuhan oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang dipanggil untuk diselamatkan, dan saya ingin mengulang sedikit tentang apa yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tolong Andi slide saya. Ketika kita berbicara tentang keselamatan, saya sebenarnya membagi materi saya itu di dalam tiga tema besar, yaitu yang pertama prinsip dasar keselamatan, kemudian yang kedua saya berbicara tentang sifat-sifat keselamatan, dan yang ketiga yang akan saya bicarakan adalah aspek dari keselamatan itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya sudah berbicara tentang prinsip dasar keselamatan. Apa itu keselamatan? Kemudian kenapa kita harus diselamatkan? Tapi saya ingin lanjutkan sedikit, saudara. Saya ingin mengulang sedikit. Mari kita bicara terlebih dahulu apa itu keselamatan. Dalam bahasa Ibrani, keselamatan itu berasal dari bahasa Ibrani yasa. Yasa itu berarti menjadi terbuka atau bebas, atau kemenangan, atau kesejahteraan, atau kemakmuran, atau pertolongan. Jadi kalau kita berbicara tentang keselamatan dalam konteks PL, kita itu sedang berbicara tentang sesuatu yang dibuat Tuhan menjadi terbuka.
Atau sesuatu yang sebelumnya tertutup, sesuatu yang sebelumnya tidak mampu kita masuki, sesuatu yang sebelumnya tidak mampu kita lewati, atau sesuatu yang dulunya adalah jalan buntu dalam hidup kita, itu dibuat Tuhan menjadi terbuka sehingga kita bisa masuk ke dalam hal yang sebenarnya tidak mampu kita masuki. Jadi kalau saudara berkata, saya sudah diselamatkan, itu artinya Tuhan sudah membuat jalanmu terbuka sehingga engkau bisa masuk di dalam satu kondisi, di dalam satu keadaan, di mana keadaan itu tidak bisa engkau terobos dengan kekuatanmu, tidak bisa engkau tembus dengan kemampuanmu, tidak bisa engkau lewati dengan akal pikiranmu dan semua potensi yang kau miliki, tapi Tuhan lakukan itu buat kita. Itu artinya diselamatkan. Amin. Kalau sebelumnya pintu sorga itu tertutup buat kita, ketika kita berbicara bahwa kita sudah diselamatkan dalam pengertian zaman PL, itu artinya Tuhan sudah buka pintu sorga buat saudara dan saya supaya kita bisa masuk di situ. Kalau pintu sorga Tuhan buka buat saudara dan saya, masa pintu berkat Tuhan tidak buka buat saudara? Amin. Amin. Ini perlu sekali kita pahami. Yang kedua, kalau kita bicara tentang keselamatan, kita sebenarnya sedang berbicara tentang kemenangan. Artinya, keselamatan itu adalah kemenangan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Ketika bangsa Israel akan melewati sebuah tempat, mereka itu harus berhadapan dengan bangsa, yaitu bangsa Amori. Bangsa Amori pada saat itu adalah bangsa adidaya. Kalau bisa dibandingkan dengan kondisi saat ini, bangsa Amori itu sama dengan Amerika saat ini. Dia punya peralatan perang, dia punya perlengkapan perang, punya segalanya. Ketika bangsa Israel akan masuk tanah perjanjian, mereka itu gak punya kemampuan. Mereka orang-orang budak yang baru keluar dari tanah Mesir, dan ketika mereka lewat daerah itu, ada bangsa adidaya yang menghadang mereka. Kira-kira kalau perang siapa yang menang? Kalau Indonesia saat ini perang dengan Amerika, siapa yang menang? Siapa? Indonesia. Amin. Karena katanya Rusia aja kalah. Kenapa? Pesawat Sukhoi-nya cukup dengan satu gunung salak jatuh. Dan di Indonesia banyak salak-salak yang lain katanya. Jadi cukup perangnya pakai salak aja. Sampai ada cerita dulu, Presiden Putin tiba-tiba telepon ke Presiden SBY waktu itu. Presiden, senjata apa yang membuat pesawat saya jatuh? Itu pesawat terbaru buatan Rusia. Itu pesawat yang canggih, dilengkapi dengan radar dan segala macam. Kok pesawat itu bisa jatuh? Presiden SBY bilang, cukup menyiapkan satu gunung salak dan jatuh katanya. Jadi kalau perang Indonesia lawan Amerika, siapa yang menang? Hah? Siapa yang menang? Amerika. Saudara, nasionalismenya tinggi sekali, saudara. Saudara bisa bilang Indonesia, amin. Tapi kalau saudara senapan lawan bambu runcing, tetap kalah. Betul kan? Kalau mau jujur, perlengkapan perang kita tidak ada apa-apanya. Sama seperti Israel lawan Amori. Secara logika pasti kalah. Pasti apa? Kalah. Tetapi ketika bangsa Israel berperang melawan Amori, justru bangsa Israel menang. Caranya gimana? Musa naik ke puncak gunung berdoa kepada Tuhan, kemudian dia mengangkat tangan, sedangkan Yosua berperang. Ketika Musa mengangkat tangan, bangsa Israel menang. Pernah baca ayat itu? Dan ketika tangannya mulai pegel, bangsa Israel itu apa? Kalah. Kemenangan bangsa Israel adalah kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Itulah arti keselamatan yang kedua. Artinya secara kemampuan saudara nggak mungkin menang atas masalahmu. Saudara nggak mungkin menang atas pergumulanmu. Secara logika saudara nggak punya potensi untuk memenangkan segala sesuatu. Kenapa? Karena kita terbatas. Tapi kalau kita berbicara kita sudah diselamatkan Tuhan, itu artinya apapun masalahmu, menurut manusia engkau kalah, Tuhan pasti beri kemenangan bagi kita. Amin.
Itu arti keselamatan yang kedua, saudara. Yang ketiga, keselamatan itu berarti kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi kalau kita berbicara tentang keselamatan, kita berbicara tentang hidup dan yang sejahtera dan apa? Makmur. Ada orang yang bilang, Pak, kalau percaya Tuhan jangan ngomong berkat mulu. Justru saya mau bilang kepada saudara, ketika saudara dipercaya kepada Yesus, maka saudara artinya diberkati oleh Yesus. Amin. Amin. Saudara nggak mau menerima berkat Tuhan, tolong kasih ke saya. Siapa di sini yang mau diberkati oleh Tuhan? Amin. Kalau saudara nggak mau diberkati, tolong lempar aja ke saya. Saya siap terima, saudara. Saya senang sekali menerima berkat Tuhan. Saya berkali-kali bilang, saya diberi oleh Tuhan karunia yang luar biasa, yaitu karunia menikmati. Benar. Saudara boleh punya segalanya, tapi kalau Tuhan tidak memberi karunia menikmati, saudara akan stres setiap hari. Saudara boleh punya banyak uang, tapi kalau mau makan, saudara yang dipikirin kolesterol naik. Saya mau tanya, saudara makan? Oh, kalau saudara, saya udah bilang saya orang Manado. Apa aja itu jadi ikan. Ikan babi, ikan anjing, ikan ular, ikan apa aja, ikan. Karena itu semuanya halal. Coba tanya orang Manado, di rumah ada apa? Ada ikan. Ikan apa? Ikan babi. Memangnya babi hidup di air? Hah? Ikan babi, ikan anjing, semua jadi apa? Ikan. So itu kalau seandainya saya bilang Adam dan Hawa itu Tuhan tempatkan pertama kali di Manado, pasti nggak jatuh dalam dosa. Waktu ular mulai datang, mulai menggoda, Adam langsung bisikin Hawa, wah, coba lihat sana. Kenapa dia sobat dekat 4 orang, sadiki leko dia rica-rica di atas meja. Betul, saudara? Betul? Nggak bisa. Saya mau bilang kepada saudara, kalau saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka di dalam pemahaman PL, artinya di situ ada kelimpahan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Itulah sebabnya bangsa Israel pernah dipimpin oleh seorang raja namanya Yedijah. Siapa yang tahu Raja Israel Yedijah? Anaknya Valdo namanya Yedijah. Iya. Saudara tahu Yedijah itu siapa? Yedijah siapa? Salomo. Kenapa kemudian Yedijah menjadi Salomo? Karena pada pemerintahan Salomo lah maka puncak shalom, damai sejahtera, yang artinya kesejahteraan dan kemakmuran, mereka itu sampai pada titik puncak. Karena itu Salomo yang menjadi raja pada saat itu, namanya Yedijah, kemudian diberi nama apa? Salomo. Jadi kalau saudara berkata saya diselamatkan Yesus, saudara harus meyakini bahwa saudara juga diberi kesejahteraan, kemakmuran, dan kebaikan oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara diselamatkan tapi yang mikirin negatif, saya mau bilang lebih baik jangan ngomong diselamatkan. Kalau saudara sudah diselamatkan, pikirkanlah, Tuhan bilang, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, semua yang disebut patut didengar, pikirkanlah semuanya apa? Itu. Karena Tuhan memberikan kesejahteraan buat kita. Saudara, selanjutnya yaitu pertolongan. Diselamatkan artinya ada pertolongan Tuhan. Apapun kondisi kita, kita harus meyakini bahwa selalu ada pertolongan apa? Tuhan. Saya ingin lanjutkan, di dalam PB, saudara perhatikan, di dalam PB kemudian kata yang digunakan untuk keselamatan yaitu soteria. Soteria itu artinya melepaskan atau membebaskan. Tapi ada satu tambahan pemahaman baru tentang keselamatan, yaitu sehat tanpa cacat. Karena itu ketika Yesus hidup, yang dilakukan oleh Yesus mujizat demi mujizat. Kenapa? Karena puncak nanti dari keselamatan itu sendiri adalah penyatuan dengan tubuh Yesus. Tubuh dosa kita diubahkan Tuhan menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Yesus. Tubuh saudara yang cacat, tubuh saudara yang lemah, tubuh saudara yang sakit-sakitan. Percayalah, Yesus menyiapkan tubuh yang baru buat kita. Bilang amin. Kalau hari ini saudara dibully karena kelemahan fisikmu,
Karena orang melihat engkau, odo bukan main dengan gope. Apa tuh gope? Gede pendek. Tahu gede pendek? Gemuk pendek. Ada yang bilang, bukan main dengan dari mana? Dari Papua. Mana badan sama dengan pembalap. Tahu pembalap? Pemuda berbadan gelap. Papa Doni tahu kalau yang gelap-gelap. Saudara bisa bayangkan, kan kondisi fisik kita mungkin jelek dan kita dibully orang setiap hari. Tapi percayalah, kalau saudara meyakini sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka ada jaminan sehat tanpa cacat. Karena Yesus datang memulihkan tubuh kita yang lemah. Amin. Manifestasi dari keselamatan sehat tanpa cacat. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan dan saudara sedang sakit, Tuhan menjanjikan keselamatan sehat tanpa cacat itu buat kita. Saudara percaya bahwa mujizat masih bekerja? Apapun sakitmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, saudara